Baik. Ya, kita akan segera memulai karena tadi kita sudah memperkenalkan diri ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kisah dari Pak D. Silakan Pak D ulang. Kalian saya sambil share screen ya untuk perkenalan. Ya. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi, ini sahabat saya di kampus dulu, sama-sama dari Universitas Airlangga, Surabaya. Saya anak Betawi asli. Kalau orang-orang dulu ini, orang Betawi ini jarang yang berani untuk merantau. Nah, saya salah satu yang langka di antara orang-orang Betawi. Saya dari SD sampai SMP tinggal di Depok. Di SMA lebih banyak tinggal di Jakarta, dan di SMA saya sudah melalang buana ke Surabaya. Alhamdulillah selama di Surabaya, mungkin di sini ada yang dari Kalimantan, saya sudah sampai Sampit. Yang di Sumatera saya sudah sampai Aceh, sudah sampai di Liwal Lampung, sudah sampai di Palembang. Kalau yang di timur saya dari Bali, Lombok sampai timur-timur saya sudah pernah jelajahi juga. Mungkin nanti bisa catat akun Instagram, akun Facebook, sama nomor WA ya, biar nanti saya lebih banyak di medsos itu menulis, yang memberikan kajian-kajian dan beberapa pemikiran. Itu mungkin perkenalan dari saya. Anak saya sudah 2, alhamdulillah. Mungkin seusia kawan-kawan yang sekarang jadi jadi peserta sekarang. Anak saya usianya sudah 21 tahun, yang paling besar. Cuma kemarin sempat kuliah di Jakarta, tapi memilih untuk bekerja. Katanya nanti kalau uangnya sudah terkumpul baru melanjutkan kuliahnya. Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Kalau teman-teman di sini saya lihat banyak dari Universitas Sumatera Utara. Mungkin ada umpasa yang saya ingat, godang air laut dos niroha sibaina saut. Nah, mungkin teman-teman nanti yang dari USU bisa menjelaskan makna dari umpasa seperti itu akan terkait dengan materi kita tentang kebinekaan ini. Itu mungkin perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Desi, mungkin atau langsung untuk materi dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih Pak D untuk ini ya, perkenalannya. Ternyata ponakku udah gede. Gak nyangka deh. Iya, baiklah. Semoga semuanya sehat ya, dan lancar juga studinya. Jadi ya seusia ini mahasiswa semuanya ini ya. Ya, baik. Adakah yang di sini yang mahasiswa yang sudah tuntas membaca semuanya novelnya? Ada? Iya, boleh loh ini ya, cerita ada. Sudah. Mungkin Fatia nih. Apa namanya? Menurut Fatia, apa yang kamu dapatkan dari novel ini, Fatia? Dari novel Aku Mencintamu Indonesia, apa yang kira-kira menarik perhatianmu? Aduh, sebenarnya saya belum selesai baca, Bu, karena saya juga baru lihat materinya semalam, jadi masih baca kata-kata pengantarnya, terus itunya. Saya lihat di kata pengantar hampir sama sih tadi, kayak highlight ini isinya seperti novel perjalanan hidup yang kisah nyata sebenarnya. Kemudian emang isinya itu menggambarkan semangat nasionalis sang penulisnya, kemudian dicampur juga dengan nilai-nilai keislaman. Begitu mungkin singkatnya Bu dari yang saya baca, baru sedikit.
Iya, oke, nggak apa-apa, Mutia. Jadi juga tertarik ya, karena itu juga unik juga ini ya, novel ini gitu. Oke, baik. Ada yang mau menceritakan kalau tadi Kak Nasa sudah memberikan ini ya, apa komentarnya juga di highlight. Mungkin Yeni, gimana Yeni? Menurut Yeni, sebelum Pak D mungkin, kamu boleh tanya loh sama Pak D. Ya, gimana Yeni? Sudah Selesai baca, Bu. Oh, baru dibaca Pak D. Nggak apa-apa, ini memang juga perlu dihayati ya. Iya, baik. Tapi nanti kita juga akan bertanya banyak ya. Jadi ya ini belum tuntas ya. Apa yang kamu bayangkan ya nih dari novel ini? Kira-kira ini novel tentang apa sih gitu? Menurut Yeni gimana? Kan baru bab 1, Bu. Dia kayak menceritakan tentang perjalanan hidup, tetapi di sini juga di bab 1 kan menceritakan kayak dia di bulan Ramadan, Bapak ini yang sebenarnya berinisiatif untuk membangunkan tetangganya dengan cara seperti memukul beduk dan lain. Tapi Bapak ini tidak sendirian, dibantu dengan teman-temannya yang muslim juga. Dari sini tergambar kok ternyata orang-orang selain Islam juga mau kok ikut seperti itu. Mereka nggak menganggap kita itu beda, tapi kayak saling bersama. Oke, iya. Jadi itu yang Yeni tangkap ya dari kisah di awal. Itu baru awalnya sudah menarik ya Pak Tia. Oke, selamat dilanjutkan lagi ya bacanya ya Yeni ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Atau Reza mungkin sudah membaca? Reza sudah baca? Atau Belum apa? baca, Bu. Oh, belum Belum baca. belum Oke. sampai. Iya. Nikita, kamu udah yang tadi bilang Eva ya? Eva udah terima bukunya, katanya. Siapa yang mau membagikan? Eva apa Nikita? Maaf Bu, untuk saya sendiri belum sampai bukunya. Yang di grup tadi gitu. sepertinya Palma kalau nggak salah. Oh ya, oke baik karena sudah sempat baca e-booknya. Belum Bu. Oh ya, oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita juga akan diskusikan bersama. Atau Handoko sudah baca? Ini Bu, saya baru buka sedikit tadi Bu. Bukan Soalnya, sedikit. ya. Oke, apa yang kamu buka dan kamu temukan di situ? Di sini pas saya membukakan, saya membaca sedikit dari pertama dari kayak kata pengantarnya itu udah menunjukkan gitu, di mana terkait buku ini itu mengembangkan sekali sosok nasionalisme dari seorang penulis. Masya Allah, ini mungkin ini menceritakan dari kepribadian sendiri dari seorang penulis. Kalau menurut saya ini sangat luar biasa Ibu. Cuman saya ini belum sempat baca semuanya tadi, baru sedikit gitu. Mungkin nanti buat saya ingin mendalami sekali dalam buku ini Bu. Oke, baik. Terima kasih ini pendapatnya Handoko. Ya, ada yang sudah terima dan sudah membaca, boleh loh berkomentar di sini. Fitri mungkin. Sudah baca novelnya? Belum sampai punya saya, Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi sudah buka yang di Sepada? Ya, Bu. Sudah dibuka, sudah dibaca yang Ibu posting di Sepada? Belum juga, Ibu. Oke, baik. Atau Nikita tadi? Ya Bu, saya baca tentang yang Kampung Pembauran, Bu. Tapi belum nyampe Bu, baru dari e-booknya. Oh gitu, oke baiklah. Mau kita tanya-tanya ya, tapi nanti boleh lo nanya-nanya sama Pak D. Elang ini, Pak D ini bukunya ini bukan ini ya, bukan tentang biografi ya. Karena kan ini perjalanan hidup, kayak ada kalau anatomi bukunya itu kan dari awal kemudian sampai seperti sebuah perjalanan gitu kan. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi buku ini gitu, atau novel ya tepatnya ya? Kok nulisnya novel, bukan bentuk yang lain? Terus berapa lama nulisnya kayak gini nih? Ya mungkin aja mahasiswa ada yang tertarik jadi novelis ya.
bisa belajar lah, terinspirasi untuk jadi novelis seperti Pak D. Gimana nih ceritanya, Pak D? Baik, ini kita langsung masuk aja ya. Sampai nanti beberapa materi yang saya sampaikan. Teman-teman semua, sebelum saya masuk materi, itu tadi di absen sama dosen pembimbing kalian, sudahkah kalian membaca buku ini? Nah, sebagian ada yang belum, sebagian ada yang sedikit, dan lain sebagainya. Saya mengambil dari kacamata saya, karena saya ini penganut agama Islam ya, tapi bukan berarti kemudian yang saya sampaikan ini berbicara tentang keislaman, bukan. Kita berbicara tentang sebuah bangunan yang namanya kebangsaan. Ya, karena saya berlatar belakang keislaman. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah bahwa membaca itu adalah kewajiban, bukan himbauan, bukan apa istilahnya. Itu kewajiban. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diangkat atau ditunjuk sebagai nabi, sebagai rasul itu, perintah pertamanya bukan sholat, bukan zakat, bukan ibadah haji dan lain-lain. Perintah pertamanya adalah membaca. Jadi kalau kita sebagai manusia ini malas membaca, malas untuk melihat sesuatu yang disebut buku atau bacaan, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita mau memahami dunia ini, ya harus membaca. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau tadi Ibu Desi bilang nanti mungkin ada yang mau ikut jadi novelis atau apa, tidak akan sanggup orang menulis dengan baik ketika dia tidak mampu menjadi pembaca yang baik. Ini yang harus diingat. Ya, tidak akan sanggup orang untuk menulis yang baik ketika dia tidak menjadi pembaca yang baik. Kalau kita mau tahu dunia, kita harus membaca. Tapi kalau kita mau dikenal dunia, kita harus menulis. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita tidak menulis, kita akan dikenang hanya sebatas usia kita. Selesai kita tidak ada di dunia ini, sudah kita dilupakan orang. Tapi kalau kita menulis, 1000 tahun pun kita sudah tidak ada di dunia ini, orang masih bisa membaca tulisan kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang pernah kenal yang namanya Socrates, tidak ada yang kenal namanya Alexander Graham Bell misalnya. Tapi karena dia menciptakan sesuatu, dia menulis buku-buku, kita masih kenal dan masih tahu tentang kehidupan mereka. Itu yang pertama. Ya, berikutnya saya menulis novel ini. Kenapa saya tulis novel bukan biografi? Karena kalau biografi itu biasanya identik sama tokoh-tokoh yang luar biasa, identik dengan seseorang yang mungkin bisa dianggap hebat, dianggap macam-macam. Saya karena tidak berani menganggap diri saya hebat, maka buku ini saya rangkum dalam konteks sebuah novel. Walaupun sebetulnya itu biografi yang masih belum lengkap. Karena banyak jalan-jalan cerita hidup saya yang tidak dituliskan, tapi saya menulis hal-hal yang sifatnya sesuai dengan judul novel itu. Itu dibuat, saya tulis lengkap itu pada saat saya isoman kemarin. Jadi pada saat saya isolasi mandiri, tapi saya tidak terdeteksi sebagai penderita COVID, cuma karena lingkungan di tempat tinggal saya zona merah, semua warga diwajibkan untuk isolasi mandiri. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu pada saat isolasi mandiri itulah saya menulis buku itu. Jadi prinsip saya tidak ada hal yang bisa menghalangi saya untuk menulis. Mungkin kalau saya mengutip bahasanya Buya Hamka, biarlah saya di penjara, asal saya bersama buku. Kenapa? Dengan saya berada dekat buku, saya akan bisa mengetahui dunia dan bisa menulis. Itu sejarah buku ini saya buat. Ya. Kemudian mungkin saya bisa masuk ke materi ya.
Kalau saya ceritakan nanti teman-teman sudah saya kirimi bukunya masing-masing, nanti bisa membaca dengan baik apa kandungan yang ada di dalam buku itu. Tapi dari hari ini saya akan coba memberikan pemahaman nilai yang ada di dalam buku itu. Pemahaman nilai yang ada di buku itu, yang pertama kita bicara tentang hakikat kemanusiaan. Ini teman-teman saya minta nih, nanti tolong dikumpulkan. Silahkan mau langsung WA ke saya, tapi lebih enaknya ke Bu Desi ya sebagai dosen pembimbing. Saya minta semua mahasiswa yang ikut webinar siang ini, itu masing-masing menulis 10 kelebihan kalian ya, dan menulis juga 10 kelemahan kalian. Jadi saya kasih contoh misalnya gini, saya punya hidung yang mancung misalnya, itu saya anggap sebagai kelebihan, tulis itu kelebihan. Atau misalnya saya punya badan yang pendek misalnya, itu kelemahan, tulis itu sebagai kelemahan. Pokoknya saya minta masing-masing orang menulis 10 kelebihan dan 10 kelemahan. Ya, yang kalian anggap kelemahan itu apa, yang kalian anggap kelebihan kalian itu apa dalam diri kalian. Itu silakan nanti di-share ke Bu Desi atau nanti saya minta dikopikan ke WA saya, di forward. Karena apa? Kita manusia punya dua hakikat. Pertama sebagai makhluk pribadi. Ya. Yang kedua sebagai makhluk sosial. Ini dua hakikat yang tidak bisa lepas, saling terikat, saling mendukung. Ya. Ketika kita bicara pribadi, kita punya ciri fisik. Ya. Saya lihat tadi di sini banyak ciri-ciri fisik. Ya, masing-masing tidak ada yang sama. Antara Fitri dengan Fatiyah wajahnya berbeda. Antara saya dengan Handoko misalnya wajahnya berbeda. Sifat karakter kita juga beda-beda. Ada pemarah, ada yang penyabar, ada yang pemalas, ada yang masa bodoh, ada yang macam-macam sifat karakter kita. Perilaku juga demikian. Ada yang orang senang bekerja keras, ada yang senang bekerja dengan santai, ada yang kalau di mahasiswa dulu, zaman-zaman saya dulu, kalau ngumpulin tugas, kalau belum akhir waktu belum dikerjain, belum dikumpulin. Karena padahal waktu space-nya cukup banyak diberikan sama dosen, tapi kita selalu mengerjakannya malam hari pada saat besok akan dikumpulkan. Ini kebiasaan mahasiswa zaman dulu ini. Nggak tahu kalau sekarang saya belum pernah masuk ke kampus lagi. Ya. Kemudian ada kebiasaan. Ya, kebiasaan ini ciri fisik manusia. Ada yang batuk misalnya, atau bersin misalnya, macam-macam itu. Ada yang batuknya mungkin kalau, nah gitu. Ada yang batuknya sampai, wah luar biasa. Dan ciri fisik yang lain, ciri kepribadian yang lain, kita punya pemikiran masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ya. Mungkin kalau ditanya, kenapa Bu Desi misalnya memilih suami yang sekarang jadi suami, memilih cowoknya misalnya. Kenapa? Kan laki-laki ada banyak, kenapa yang dipilih dia? Saya juga demikian misalnya. Perempuan banyak, kenapa yang saya pilih jadi pendamping hidup saya perempuan yang itu, sekarang jadi istri saya. Nah, ini soal-soal pribadi yang tidak bisa masing-masing orang akan berbeda. Kemudian di luar karakteristik pribadi, ya, hakikat kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Begitu keluar dari diri kita sudah berhadapan dengan lingkungan keluarga. Di situ ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada ponakan, ada bibi, ada paman, dan lain-lain. Keluar dari rumah, kita sudah masuk ke lingkungan kampung. Ada Pak RT, ada tetangga, ada Bu Joko, ada Bu Sari, ada macam-macam. Diperluas lagi kemudian menjadi sebuah warga bangsa, warga negara. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Nangro Aceh Darussalam, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Barat. Di luar warga bangsa ini, di dalam kebangsaan itu ada orang-orang yang memiliki keyakinan agama. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Buddha, Hindu, Konghucu.
Di luar itu pun ada organisasi-organisasi komunitas, misalnya teman-teman yang dari USU, misalnya ada komunitas mahasiswa pecinta alam Universitas Sumatera Utara. Yang dari Samarinda, misalnya ada pencinta alam, atau misalnya KOPS, resimen mahasiswa atau lain sebagainya. Nah, dari makhluk sosial ini akhirnya kita akan melihat di sini hubungan pribadi dengan lingkungan, bahwa sebuah pribadi itu melahirkan yang namanya ego. Ya, ego tadi itu rasa kita ini orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang dengan segala penilaian terhadap diri kita, itu namanya ego. Tapi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, ego ini berkembang menjadi yang namanya primordialisme. Ya, misalnya kumpulan halak kita, kumpulan orang Batak, ya, kumpulan orang Ambon. Kalau di orang-orang Batak Medan itu misalnya ada Pasarowan atau apa, kumpulan marga dan lain sebagainya. Di Papua juga demikian. Itu menjadi primordialis. Primordialisme itu ada umat Islam, ada umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha. Itu sebuah primordialis. Primordialisme itu adalah rasa ketika kita merasa bersama, merasa sama, merasa senasib, sepenanggungan dalam satu konteks kelompok. Nah, primordialisme yang lebih besar itu adalah yang namanya sebuah bangsa, yang kita sekarang ini mengenal adanya di bangsa Indonesia. Kapan primordialisme kebangsaan kita mulai dikenal, mulai dirasakan? Kalau saya melihat kesadarannya dimulai pada tahun 1908 pada saat Budi Utomo dideklarasikan. Namun deklarasi kebangsaan Indonesia itu dimulai pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada saat Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Mulai di situ segala hal berbau apapun, dari tanah air, dari bahasa, dari kebangsaan, kita sudah mulai menyebut bahwa kita adalah Indonesia. Itu yang mendasari pemikiran. Kemudian apa yang disebut konsep Bhinneka Tunggal Ika? Ini konsep Bhinneka Tunggal Ika kalau secara teori ya, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magrua itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Mungkin teman-teman dulu belajar sejarah di SD, SMP, SMA juga sudah dapat ini. Pada saat Empu Tantular menulis ini, situasi Majapahit pada saat itu juga sedang perang saudara. Perang saudara antara klaim raja yang berkuasa dengan saudaranya. Makanya kitab Sutasoma ini memunculkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mamargua ini. Maksudnya apa? Bahwa ngapain kita perang saudara? Kita masih satu keturunan, masih satu ikatan yang sama. Kenapa kalian saling bunuh? Tapi karena orang-orang ini tidak mengambil nilai kebinekaan yang ditulis Empu Tantular, akhirnya Majapahit runtuh. Itu yang terjadi. Kemudian pada tahun 45 Muhammad Yamin melihat bahwa Indonesia ini terdiri dari sekian ribu, 1.700 suku bangsa yang ada. Kalau tidak ada penguat yang mengikat, ini bisa berbahaya. Makanya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu diambil sebagai satu ikatan. Jangan sampai mengulang peristiwa di Majapahit. Kemudian pemerintah juga membuat undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang sekarang ini yang sudah masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 82 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 59. Bicara tentang ini, direvisi sampai sekarang. Nah, terakhir saya menulis bahwa di Al-Quran sendiri ternyata ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang-orang yang dianggap mayoritas sebagai pemeluk agama Islam di Indonesia. Di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman,
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum su'uban. Kemudian kamu berkembang biak dan banyak membentuk sebuah bangsa-bangsa. Wa qaba'ila lita'aruf, dan membentuk suku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling kasih sayang, untuk saling menghormati. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di antara kalian yang paling hebat itu siapa? Bukan orang Batak, bukan orang Sunda, bukan orang Papua, bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang Hindu. Kata Allah, yang paling hebat di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Konsep orang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah, menjalankan aturan, dan meninggalkan atau menghindari yang namanya pelanggaran. Itu orang-orang takwa. Jadi orang takwa itu tidak menganut pada primordialisme tertentu, bukan. Karena Allah sudah bilang di surat itu, kita diciptakan berbangsa-bangsa, sudah sunatullah, itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Ya, itu konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, bahwa semuanya mengambil dari sejarah, baik sejarah kerajaan-kerajaan termasuk Majapahit maupun sejarah dari perkembangan keagamaan. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan sekarang ini Indonesia merdeka karena kontribusi salah satu agama atau salah satu umat agama misalnya, atau kontribusi dari salah satu suku misalnya, itu tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena Indonesia merdeka itu perjuangan dari seluruh anak bangsa, dari ujung utara di Pulau W, di kota Sabang, sampai di ujung timur Merauke. Nggak ada yang paling berkontribusi, tidak ada yang paling hebat di sini. Semuanya ikut berjuang, semuanya pernah berkorban. Ya, jadi tidak ada yang boleh yang mengklaim bahwa Indonesia itu merdeka karena salah satu umat agama atau dari salah satu suku atau salah satu kelompok, tidak ada. Ya, jadi konsep kebinekaan yang harus diambil itu yang pertama. Kemudian Indonesia sebagai sebuah konsep Nusantara. Ya. Ini di buku itu saya tulis bahwa saya dibully. Nah, di bab pertama itu kan saya menulis bahwa saya dibully, saya dihina, saya diremehkan, saya dilecehkan oleh teman-teman. Tapi bahwa kekuatan yang paling hebat pada saat kita menerima tekanan, menerima ancaman, menerima hambatan apapun, sebetulnya bukan siapa-siapa, ya diri kita sendiri. Kita yang mampu mengatasi semua urusan, semua hambatan, semua kendala itu. Jadi kalau ada teman-teman di sini ketika punya masalah kemudian putus asa, terus cari bantuan orang, itu bukan hal yang tepat. Yang punya kekuatan paling hebat itu Tuhan. Itu yang pertama kita laporkan. Ketika kita sudah laporan sama Tuhan, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita adalah ya kita sendiri harus hadapi, kita sendiri harus menyelesaikan. Tidak butuh bantuan orang lain. Ya, karena masing-masing kita diberikan kemampuan. Saya dibully, saya tidak kecewa, saya tidak marah. Justru saya berusaha untuk berkembang, untuk membuktikan bahwa apa yang diremehkan, apa yang dibulikan oleh teman-teman saya itu tidak benar. Dengan cara apa? Bukan saya melawan, tapi saya menunjukkan bahwa saya mampu. Itu yang saya tunjukkan di buku itu. Pada saat saya kuliah juga mungkin Bu Desi tahulah, anggota Menwa zaman dulu itu sering dibully sama teman-teman. Yang dibilang intel lah, yang dibilang tentara kampus lah, yang dibilang apa. Kita tidak melawan dengan cara terus mahasiswa kita pukul atau kita apa, enggak. Kita menunjukkan bahwa kita berada di situ sebagai mahasiswa.
bukan sebagai tentara, bahwa kita kuliah, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, bahwa kegiatan organisasi di luar itu adalah untuk menambah kemampuan kita dari sisi yang lain yang tidak diajarkan di ruang kuliah. Posisi itu yang saya buat. Jadi perjalanan hidup dari SD, di lingkungan sebelum sekolah, di SD, di SMP, di SMA. Saya di SMA di Jakarta itu, teman-teman saya kalau pulang pergi sekolah diantar, dijemput pakai mobil mewah, karena orang tua mereka juga orang-orang hebat semua. Sementara saya harus pulang pergi naik kereta api yang dulu ongkosnya masih 50-100 rupiah zaman itu. Dan itu saya juga masih harus umpet-umpetan, ya kucing-kucingan sama kondektur kereta. Kenapa? Saya nggak punya uang untuk sekolah. Tapi semangat saya untuk mendapatkan ilmu, saya tunjukkan dengan berbagai cara. Nah, ini juga sebuah nilai yang namanya kemiskinan, yang namanya kekurangan, yang namanya apapun, itu bukan menjadi hambatan kita untuk maju, bukan hambatan kita untuk berkembang. Justru dengan segala kekurangan yang bisa kita lawan dengan semangat, kita bisa meraih. Mungkin teman-teman di sini latar belakang ekonominya macam-macam. Ada yang mungkin orang tuanya pejabat, ada yang mungkin orang tuanya pengusaha, tapi juga ada mungkin yang orang tuanya hanya bekerja kantor atau ya, usahawan atau pengusaha kecil. Jangan pernah menilai kita dari sisi itu. Itu yang harus dipegang oleh kita semua. Dari sini kita melihat konsep Nusantara. Di buku itu saya melihat Pancasila dan nilai-nilainya seperti apa. Bahwa sila pertama bicara tentang ketuhanan, bukan bicara tentang agama. Ya. Kita bicara tentang ketuhanan. Semua yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang maha luar biasa. Pancasila disebutnya Pancasila yang pertama itu ketuhanan. Kita tidak bicara tentang agama, tidak bicara tentang Islam, tidak bicara tentang Kristen, tidak bicara tentang agama-agama lain. Tapi kita bicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kita yang beragamanya macam-macam misalnya, ketika kita tarik semuanya menjadi bicara ketuhanan, semuanya akan sama. Sama-sama memiliki Tuhan dan sama-sama mengakui adanya Tuhan. Itu nilai filosofi yang pertama. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak bicara tentang kebatakan, kesundaan, kejawaan, kedayakan, misalnya keambonan. Kita tidak bicara itu. Kita bicara tentang kemanusiaan. Artinya apa? Kalau di Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya ukhuwah insaniyah, ada yang namanya ukhuwah watoniyah. Nah, kemanusiaan berarti ini bicara tentang ukhuwah kemanusiaan. Kita harus hormati, sayangi yang namanya sesama manusia. Kalau diperintah agama manapun juga, jangankan sama manusia, sama hewan, sama lingkungan, sama alam aja kita harus hormat dan sayang. Apalagi sesama manusia. Jadi kalau sampai ada orang saling bunuh, saling menyakiti, apa jadinya? Ya. Di sila ketiga yang namanya Persatuan Indonesia, nah, itu kita bicara tentang konsep kebangsaan. Ya. Kalau saya melihatnya begini, saya pernah nulis tentang falsafah sayur sop. Ya, falsafah sayur sop di tulisan saya di Facebook, di Instagram ada itu. Ada kentang, ada wortel, ada gubis, kol ya, ada macam-macam yang dimasukkan di sayur sop itu menjadi sebuah sayur sop. Tapi sayur sop itu tidak dijadikan satu kemudian bentuknya berubah. Kentangnya tetap berbentuk kentang, wortelnya tetap berbentuk wortel, daun seledinya tetap berbentuk daun seledi. Artinya di situ ada yang namanya pembauran. Pembauran bahwa kita di sini kita kumpul, ada orang yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT misalnya. Kita berbaur menjadi satu yang namanya Indonesia.
tapi tetap tidak menghilangkan jati diri kejawaannya, tidak menghilangkan jati diri kebatakannya. Tapi ketika kita bicara di primordial yang lebih besar bahwa kita adalah orang Indonesia. Mungkin teman-teman di USU salah satu fans dari PSMS Medan misalnya. Begitu ketemu sama arek-arek ini mungkin Desi atau Mbak Nasa tadi ya, arek-arek ini berduk hijau apa namanya itu bonek anak-anak Persebaya. Ketika bertemu tanding ya masing-masing membela daerahnya. Tapi kenapa harus sampai misalnya terjadi keributan supporter, keributan penonton misalnya? Loh, yang ini bela Persebaya, yang ini bela PSMS. Kenapa kita nggak tarik bahwa kita ini adalah satu tim PSSI, satu tim nasional. Bahwa tim nasional kita itu ada anak-anak Surabaya, ada anak-anak Medan, ada anak-anak Bandung, ada anak-anak Semarang, Jogja, dan sebagainya. Kalau kita menarik ke sana, kan artinya nggak perlu ada keributan penonton. Nggak perlu ada saling menyakiti, saling olok. Nah, ini yang sila ketiga itu. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala hal harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, kalau orang Surabaya dulu, semua harus dimulai dengan omong. Ya, kita musyawarah, kita mufakat, omong. Jangan okol. Nah, itu. Kalau okol itu udah pakai otot, udah bahaya. Kita selesaikan dengan cara musyawarah. Gak boleh geruduk sana, geruduk sini, terus bakar pasar, bakar kantor polisi, bakar kantor ormas misalnya. Kan nggak perlu, kita bisa selesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, satu hal yang mungkin saya agak sedikit berbeda pemikiran di sila kelima. Sila kelima itu menurut saya bukan dasar, tapi sebuah tujuan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga itu merupakan sebuah tujuan ya, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial. Artinya satu tujuan, bukan dasar. Nah, keadilan sosial inilah yang kadang-kadang karena belum terwujud sejak Indonesia merdeka 76 tahun lalu, ini yang akhirnya meletik ketidaksukaan, meletupkan ketidakpuasan. Makanya timbul demonstrasi, timbul ketidakpercayaan dan sebagainya. Pada dasarnya kalau kita kembali ke 4 sila sebelumnya, semuanya bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Tidak harus dengan cara kudeta, pengkhianatan, atau demonstrasi yang merusak, yang anarkis. Itu filosofi tentang Indonesia sebagai sebuah kebinekaan. Itu yang saya tulis di buku pada saat saya seleksi Paskibraka atau seleksi Akabri misalnya. Itu keanekaragaman yang seperti itu yang muncul ketika saya dari orang yang tidak punya apa-apa kemudian ikut terlibat di sana, kemudian dihargai dengan penuh keikhlasan oleh teman-teman yang lain. Itu menunjukkan bahwa kebinekaan itu menjadi satu keniscayaan di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai sebuah negara memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ini yang harus kita lihat. Jangan misalnya orang Sumatera merasa punya sumber daya alam sendiri, terus mampu dikelola, kemudian besok memisahkan diri dari Indonesia. Saya bikin negara baru aja Sumatera misalnya, kalau kita sudah mampu mengelola sendiri. Nggak akan sanggup. Kenapa? Indonesia, kalau Bung Karno pernah bilang, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya itu bukan pulau-pulau yang terpisah, tapi pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Jadi lautan itulah yang merajut kepulauan Indonesia, arsipelago Indonesia itu menjadi satu kesatuan. Jadi bukan sebuah pulau yang terpisah. Kenapa? Soekarno melihat fungsi laut sebagai penyatu. Karena di laut itu sendiri kita juga memiliki berbagai sumber daya alam yang bisa kita olah, kita bisa eksplor menjadi kemaslahatan kita sebagai warga bangsa. Kemudian ada faktor sejarah dan peradaban.
ada kekayaan budaya dan intelektual bangsa. Tadi mungkin saya sapa teman-teman dari Sumatera Utara itu dengan bahasa mereka, dengan bahasa dari Surabaya saya pakai arek Surabaya, anak-anak Jakarta kita pakai anak Jakarta. Filsafat kebinekaan itu saya tulis di dalam buku itu, intinya begini. Saya mengambil pelajaran pada saat saya bertemu dengan seorang biksu. Ya, biksu ini kiai, pendetanya orang Buddha, pemuka agama orang Buddha. Pada saat saya jalan-jalan di Mojokerto, di sana saya ada sebuah wihara di bukan di Trawulan. Ada wihara, saya masuk ke sana, saya ngobrol-ngobrol dengan biksu. Sampai kita bicara tentang filsafat di sana. Karena saya pemain bola dari kecil sampai kuliah pun saya dulu sering ikut latihan sama Persebaya. Ada filsafat yang saya terima di sana, bahwa melihat sebuah dunia, melihat sebuah bangsa, melihat sebuah negara, itu seperti kita melihat di lapangan sepak bola. Yang pertama, lapangan sepak bola itu memiliki garis aturan. Ada garis luar, ada garis tendangan pojok, ada garis gawang, ada garis penalti. Ya. Itu namanya aturan. Kita tidak boleh melampaui batas. Dalam hidup ini kita nggak boleh melampaui batas. Kita keluar dari lapangan, artinya kita sudah keluar dari kehidupan yang seharusnya. Tapi di dalam lapangan kita boleh teriak, boleh lari, boleh nyanyi, boleh macam-macam ekspresi kita boleh lakukan di lapangan. Artinya kita hidup ini Tuhan memberikan kebebasan, silahkan mau ngapain aja, asal jangan melampaui batas. Itu. Kemudian sebuah tim sepak bola itu memiliki peranannya masing-masing, ada job description-nya masing-masing, ada pembagian tugas. Ada yang bertugas sebagai penjaga gawang, ada yang bertugas sebagai pemain belakang bertahan, ada yang bertugas sebagai pemain tengah untuk mensupport pemain depan dan mensupport pemain belakang pada saat bertahan. Ada pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol. Ya. Dalam kebinekaan itu juga terjadi. Di Indonesia ini kita masing-masing punya peranan, punya job description masing-masing. Bu Desi sebagai dosen punya job description sendiri, melaksanakan tugasnya. Jadilah dosen yang baik, ya. Jangan jadi dosen kemudian berpikir saya mau jadi anggota dewan misalnya. Walaupun boleh, kalau bisa ya sudah ada di kampus, menemani anak-anak, menemani teman-teman mahasiswa ini untuk menimba ilmu. Kalau nanti semua dosen jadi anggota dewan, siapa yang ngajar di kampus? Nah itu ya. Misalnya ada polisi, jadilah polisi yang baik. Jangan sudah jadi polisi pengen jadi presiden atau pengen jadi guru misalnya. Kenapa? Masing-masing punya tugas dan tugasnya. Seperti di lapangan sepak bola. Seorang penjaga gawang, tugasnya adalah menjaga gawang. Jangan pernah berpikir mencetak gol. Karena kalau penjaga gawang berpikir mencetak gol, nanti gawangnya ditinggalin, bahaya. Pemain depan juga sama, tugasnya mencetak gol. Jangan pemain depan berpikir untuk menjaga gawang. Sudah ada yang bertugas di sana. Nah, overlap boleh pada saat-saat tertentu, misalnya penjaga gawang nendang bola mati, misalnya kan pernah terjadi, nyetak gol, silahkan. Tapi tugas pokok dan utamanya tidak boleh ditinggalkan. Nah, seperti itulah kebinekaan, bahwa masing-masing kita, umat Islam sebagai mayoritas, harus menghormati dan harus melindungi umat agama lain yang minoritas. Agama lain misalnya juga harus melihat kondisi yang sama. Seperti penjaga gawang kan cuma sendiri. Sementara pemain belakang, pemain tengah, pemain depan bisa ada 4, ada 5, ada 3. Tidak pernah boleh berbicara tentang banyakkan pemain belakang. Kenapa kipernya aja, penjaga gawangnya aja nggak dibikin 10 misalnya? Nggak bisa. Itu sudah aturan yang tidak bisa dilepas. Artinya tidak boleh ada di Indonesia ketika bicara tentang kebinekaan, merasa yang paling mayoritas, kemudian juga ada yang merasa yang paling minoritas. Tidak boleh ada. Kembali kita ke posisi awal, bahwa kita adalah bangsa Indonesia, tidak bicara tentang latar belakang suku, tidak boleh bicara tentang latar belakang agama. Kemudian, pada saat kita masuk ke lapangan sepak bola, 11 orang, terus kita mau ngapain di lapangan? Kalau nggak ada lawannya,
nggak akan terjadi pertandingan. Maka kita juga membutuhkan yang namanya lawan tanding. Lawan tanding di sinilah yang di konsep buku itu saya tulis sebagai sebuah tantangan, sebuah ancaman, sebuah hambatan, sebuah gangguan. Itu yang kita butuhkan. Kenapa kita butuh tantangan? Kenapa kita butuh ancaman? Supaya kita selalu siap siaga, supaya kita selalu mengembangkan diri, mengembangkan potensi untuk bisa mengalahkan yang namanya tantangan, untuk bisa mengalahkan yang namanya ancaman, gangguan maupun hambatan. Karena kalau hidup kita tidak ada kompetisi, tidak ada perlawanan, sudah jelas kita akan menjadi suku bangsa yang namanya bangsa mager, ya, kaum rebahan. Karena nggak ada tantangan, nggak ada apapun, akhirnya ya cuma mager, ya cuma rebahan yang bisa kita lakukan. Sementara saya rebahan isoman aja bisa membuat sebuah novel. Nah, itu sebuah tantangan, itu sebuah sesuatu yang wajib kita buat. Nah, konsep di buku ini yang ingin saya sampaikan sebagai sekian, bahwa melihat Indonesia itu jangan melihat dari satu kacamata, jangan melihat dari satu sudut pandang. Saya Islam, memandang Indonesia sebagai konsep Islam. Bukan. Saya orang Betawi melihat Indonesia dari sudut pandang Betawi. Tidak. Tapi kita harus melihat bahwa Indonesia dilihat dari sudut pandang Sabang, Merauke, Sangir sampai ke Timor. Itu yang harus kita pegang. Di buku itu semua hal, semua yang saya alami, ketika kita pertama percaya pada Tuhan, semua hal akan menjadi lebih mudah. Kedua, kita percaya pada diri sendiri, itu juga akan mempermudah. Kalian di sini ada berapa orang? Ada 18 orang. Tidak percaya dengan kemampuan saya, tapi saya percaya diri bahwa saya mampu. Saya tetap akan bisa melaksanakan apapun yang saya ingin buat. Tapi kalian semua di sini yang 18 orang misalnya, percaya bahwa saya mampu melakukan sesuatu yang hebat, tapi saya secara pribadi tidak percaya diri untuk melakukan itu, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu yang harus dipegang utuh, bahwa kalian semua sebagai sumber daya manusia Indonesia pasti memiliki kehebatan yang luar biasa di luar kelemahan masing-masing. Nah, nanti jangan lupa 10 kelemahan dan 10 kelebihan itu akan menjadi kajian tersendiri buat kita, buat saya, buat Bu Desi, buat teman-teman yang juga melaksanakan program belajar merdeka ini. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menilai diri kita dengan segala kelebihan dan kelemahan kita secara arif, supaya kita bisa membuat koridor perjalanan kita. Sebetulnya kemampuan saya ini harus bagaimana. Kalau nggak salah saya pernah bilang saya pernah lihat Pak Jokowi, Pak Nadiem sebagai menteri juga katakan kan, jangan membatasi mahasiswa dengan potongan-potongan keilmuan. Beri kebebasan mahasiswa dengan keilmuan yang multi. Untuk apa tujuannya? Supaya kita bisa menghadapi masa depan itu dengan lebih baik. Itu nilai yang bisa saya sampaikan dari buku. Kalau saya ceritakan bukunya, nanti kalian bisa baca sendiri isi bukunya kan. Tapi kalau nilai yang ingin saya sampaikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih sudah berbagi, sudah mau mendengarkan ocehan saya. Sebelum saya tutup mungkin saya bisa menunjukkan ini. Ini saya juga adalah salah satu kader bela negara di Kemenhan. Ini kader bela negara yang tugas saya selain memberikan pemahaman tentang kebangsaan dan keindonesiaan buat masyarakat, juga untuk sharing. Ya, saya juga butuh masukan dari teman-teman akademisi, teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari mana, bagaimana kita memajukan Indonesia ke depan menjadi negara yang damai, negara yang lebih
memiliki visi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Baik, luar biasa ya. Kita banyak belajar ternyata siang hari ini. Itu kita mendengarkan tentang sebuah konsep dari seorang Rahmat Mutakin ya, tentang konsep kebinekaan. Dan kita baru tahu, mungkin menegaskan kembali bahwa ternyata konsep kebinekaan dari seorang Rahmat Mutakin itu dibentuk melalui proses yang sangat panjang, dari pengalaman hidup yang kita tahu sejak kecil, dan melewati begitu banyak peristiwa. Jadi bagaimana konsep itu bisa terbentuk dari yang kita lihat sekarang ini itu bukan diketahui kemarin ya, tetapi melewati banyak asam garam, pernah dibully, pernah sukses juga, pernah melewati banyak pengalaman hidup dan bisa belajar dari mana saja. Jadi kalau tadi ada satu yang menarik bahwa ternyata buku ini atau konsep mencintai Indonesia ini ternyata filsafat kemerdekaan, filsafat kebinekaan itu justru diperoleh oleh Pak D ini dari seorang biksu ya. Jadi itu salah satu yang membentuk. Tapi ada satu hal yang sangat bermakna ya, sangat berarti, bahwa seorang Rahmat Mutakin yang sebenarnya adalah seorang yang religius itu tercermin dari apa yang dia pikirkan, dari gaya hidupnya, dari konsep berpikirnya, yang kita tahu itu tertuang dalam buku-buku ya. Karena pastinya novel ini adalah salah satu dari beberapa buku beliau. Dan itulah yang mestinya kita pelajari. Jadi kita terinspirasi banyak, Pak Di. Terutama Ibu berharap juga mahasiswa bisa belajar dari begitu kayanya pengalaman Pak D ini, karena itu juga menginspirasi ya kita. Selagi kalian muda menjadi seorang mahasiswa, maka banyaklah untuk bergaul ya Pak D ya, dengan siapa saja, dan belajar dengan kepada siapapun yang kita temukan. Dan jangan jadi mahasiswa yang udah hanya ke kampus, pulang ke rumah gitu ya. Karena Pak D ternyata ikut Laksitarda, ikut Menwan, ikut UKM maksudnya, kemudian juga berbagai organisasi, pergi ke seluruh Nusantara, dan itu yang membuat menjadi seorang yang tahan banting mungkin ya. Ibu tidak memiliki pengalaman yang begitu kaya seperti Pak D, tapi itu luar biasa. Sampai kita pun tahu bahwa konsep bela negara itu harus seperti apa. Tapi nanti deh biar kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kalau Pak D tadi memang menyampaikan bahwa apa yang jadi pikiran saya mungkin bisa dibaca dari novelnya. Karena novel itu juga pengalaman hidup, perjalanan hidup Pak D. Tapi mungkin Ibu akan bertanya tentang novelnya ya, Pak D. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Sebenarnya buku ini atau novel ini ditulis berapa lama sih? Semalam atau gimana? SKS-an atau gimana nih? Berapa lama nulisnya bisa sebagus itu ya? Mengingat kembali perjalanan hidup dari kecil sampai detail yang dikatakan, bagaimana sosok orang tua itu begitu melekat ya, dari cara mendidiknya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sekuat itu ingatannya. Itu berapa lama nulisnya? Ya, jadi saya sudah ceritakan buku novel ini saya tulis pada saat saya isolasi mandiri. Itu berarti cuma 14 hari. Oh, 14 hari sudah jadi ya. Luar biasa. Oke, ya baik. Ternyata banyak nilai, teman yang didapatkan dari buku ini ya. Tapi kalau menurut Pak D sendiri, novel ini yang paling berkesan bagi Pak D itu bagian yang mana? Karena kan ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Atau ada kisah dari bab ini, karena kan ada judul subjudul nih. Mana nih yang paling berkesan bagi Pak D? Kalau berkesan ya itu semua
dari awal sampai akhir itu cerita hidup yang tidak pernah lupakan. Makanya saya bisa menulis dan saya tuliskan seperti itu. Ada bagian-bagian yang pernah berkesan adalah di bagian awal itu ada guru saya, namanya Sampirin Panjaitan. Sudah pasti tahu lah kalau nama Panjaitan itu dari mana ya. Dia guru SD saya, dia yang pertama kali, orang kedua setelah orang tua saya, setelah bapak ibu saya, dialah orang kedua yang menanamkan satu prinsip dalam hidup saya. Prinsipnya adalah kalau dalam hati kita selalu kita simpan pesimis, katakan saya tidak bisa, tidak akan pernah mampu kita melakukan apapun. Itu nilai di luar keluarga saya yang saya dapat. Kedua, saya dengan Pak Umar, guru SMP saya, guru bahasa Indonesia. Bahasa yang tadi saya sempat sampaikan. Kalau kamu pengen tahu dunia, membacalah. Tapi kalau kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Nah, sejak itulah saya semakin giat, semakin rajin menulis apapun yang saya tulis. Kalau ada daun lontar, mungkin saya juga menulis di daun lontar dulu. Tapi karena daun lontar nggak ada, saya menulis di buku-buku catatan sekolah saya, dimanapun saya menulis. Konsep menulis itu yang saya dapat dari guru SMP. Kemudian di SMA, ada guru bimbingan konseling, guru BK, BK itu, yang sudah saya anggap juga orang tua saya. Ada nilai yang saya dapat juga adalah bahwa cuma langkah kaki yang bisa mengantar kita ke satu tujuan. Kalau kita tidak berjalan, kalau tidak melakukan sesuatu, sehebat apapun pemikiran, sehebat apapun konsep yang kita pikirkan, kalau nggak ada aktualnya, kalau tidak bisa kita hidup, nggak akan apa-apa, hanya nol. Nah itu yang menjadi satu nilai hidup yang sampai sekarang saya bawa. Tapi kalau dari cerita itu saya justru tertariknya yang paling berkesan pada saat saya terdampar di Surabaya. Saya naik kereta dalam keadaan yang luar biasa, jadi penumpang gelap. Sampai di Surabaya, saya anak Betawi yang tidak memahami bahasa luar pada saat itu. Saya nggak bisa bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Batak, saya nggak bisa bahasa Padang, nggak pernah. Cuma pernah dengar mereka bicara, tapi nggak tahu itu maknanya apa. Sampai saya dibohongin sama teman-teman pada saat saya jadi kuli bangunan di Surabaya waktu itu. Saya tanya, kalau makan apa? Mangan. Kalau ini apa? Ini. Begitu saya bilang, kalau terima kasih apa? Jancuk katanya. Wah, gara-gara itu saya jadi teringat akhirnya. Pada saat saya ke Pasar Turi, saya nawar belanja ini, pas udah selesai, jancuk Pak. Loh, orangnya malah marah. Wah, ada yang salah ini, apa ini? Oh, ternyata saya dibohongin, ternyata bukan itu artinya. Nah, sejak itu akhirnya ada keinginan saya harus belajar bahasa daerah ke semua daerah, dan itu ternyata alhamdulillah bisa terwujud ketika ada bencana tsunami di Aceh. Saya datang ke Aceh, berkomunikasi dengan orang-orang Aceh, saya belajar bahasa Aceh. Saya tugas wasitarda di Lampung, ada bencana gempa di Liwa tahun 94, saya belajar bahasa Lampung. Saya ke Lombok, saya ke Bali, saya ke Timur-Timur, tugas dari Kemenhan waktu itu, Operasi Seroja. Saya bisa bahasa Timur-Timur, saya bisa bahasa Ambon, saya bisa bahasa, ya mungkin sedikit kalau orang-orang Kalimantan ya, karena saya cuma terdampar di Sampit dulu sebentar, nggak lama, cuma seminggu. Mungkin kalau lama seminggu kadang ngerti Pang bahasa Kalimantan ya Pang. Iya Pang, orang-orang Samarinda ini. Ya jadi itu yang melekat di saya sampai sekarang. Surabaya itu menjadi kampung halaman saya kedua. Itu saja. Iya, luar biasa ya. Jadi ya sosok guru itu ternyata begitu mempengaruhi ya Pak Dielang ya. Bahkan sampai kepada menekuni sebagai seorang penulis seperti sekarang.
Tapi yang menarik nih ya, ternyata Pak Delang ini luar biasa menekuni banyak profesi. Jadi di dalam buku itu kita melihat bahwa buku itu pun apa ya, tetap diungkapkan sebuah kejujuran dari seorang Ahmad Mutakin. Jadi saat-saat di mana mungkin mulai dari apa namanya, misalnya jadi penumpang gelap gitu kan. Terus tapi itu semua disadari. Jadi terus sama ini ya apa namanya, waktu ikut lomba baca puisi ya, itu apa namanya, semua proses itu dilihat. Jadi setiap apa ya, kalau Ibu melihat bahwa novel ini juga mengungkapkan sisi seorang yang ya manusia gitu ya, bahwa kita sebenarnya manusia yang tidak bisa lepas dari bahwa perjalanan hidup kita pun diwarnai dengan pilihan-pilihan yang mungkin kurang baik, tapi apa yang kurang baik itu bisa kita renungkan kembali dan itu membentuk apa ya, pribadi kita supaya kita juga yang tadi disampaikan tadi untuk selalu mawas diri. Kemudian karena apa? Karena ternyata ancaman, hambatan itu bukan sesuatu yang kita hindari, tapi justru yang harus kita hadapi ya, dan kita menjadi seorang sosok yang baik, yang dewasa dan sebagainya. Jadi kalau Ibu tadi apa ya, mengingat ternyata Pak D ini sebenarnya pernah menekuni profesi apa aja sih Pak D? Pernah dihitung nggak sih? Karena tadi disampaikan jadi kuli bangunan pernah, kemudian jadi satpam pernah, jadi sales pernah, jadi asisten kondektur ya atau masinis collecting tiket gitu pernah, kemudian bisnis kuliner juga pernah, terus selain jadi novelis, jadi jurnalis, sebuah buletin gitu ya atau majalah, jadi relawan, atau sebenarnya ada nggak sih yang lainnya yang belum disebutin gitu? Kalau bisnis kuliner itu kuliner apa nih Pak D? Ya. Apa nih? Masakan Betawi gitu? Kalau istilah sepak bola itu namanya total football itu sih. Oh ya, oke lah, semua harus total. Harus semuanya harus total. Karena saya di sepak bola juga main, pernah jadi penjaga gawang, pernah jadi pemain belakang, pernah jadi pemain tengah, bisa jadi. Jadi pada saat bertanding saya ikut tanding jadi apa aja siap. Pakai bajunya. Kalau jadi kiper ya tinggal saya pakai baju kiper. Gitu. Nah dalam hidup ternyata saya juga mengalami gitu. Saya dari kecil sudah biasa berjualan, menjadi pedagang. Saya dagang es, dagang koran, dagang apa keliling. Ya, jadi sudah menjadi pebisnis, juga jadi pengusaha sejak kecil. Kemudian hobi menulis, dulu SMP saya pernah nulis cerpen dimasukkan ke majalah Anita Cemerlang, mungkin kalau zaman-zaman kita SMP dulu ya, ada Anita Cemerlang itu apa, majalah remaja pada saat itu. Cerpen-cerpen saya, dan itu dapat uang. Zaman-zaman itu dapat 5.000, 10.000 apa ininya, upah menulisnya. Zaman itu loh ya, kalau hitungan sekarang mungkin udah 500 1 juta itu honornya. Kemudian saya juga olahragawan. Saya ikut tim sepak bola dulu sampai di Persija Jakarta. Cuma waktu SMA masih junior lah. Cuma karena kecelakaan pada saat kompetisi di Cirebon, kaki saya patah, akhirnya saya tidak masuk seleksi di Persija Senior. Kemudian saya pernah jadi kuli bangunan, bukan pernah, sering. Ya, benar-benar jadi kuli bangunan. Bahkan di Surabaya, saya pernah narik becak, itu mangkalnya di stasiun Gubeng. Nah, mungkin teman-teman kuliah satu kos yang Bu Desi kenal, ada Mas Willy Joko, itu pasti tahu itu. Kisah saya dari tukang becak di Surabaya. Kemudian begitu lulus, saya karena dulu di Semen Mahasiswa juga sering ikut ada bencana alam di mana-mana, saya ikut jadi relawan. Pada saat saya lulus, Indonesia pada saat itu makin sering terjadi bencana alam. Ada gempa, gunung Merapi, tsunami, banjir, macam-macam. Itu yang membuat saya agak senang keliling Indonesia pada saat itu. Saya ke Aceh, saya kemana-mana, karena ada bencana alam saya berangkat. Nah di luar itu profesi saya dulu pernah jadi guru juga di sebuah sekolah.
pernah jadi dosen juga di sebuah institut ya di Depok. Kemudian pernah jadi wartawan, pernah jadi marketing, bahkan jadi manajer marketing juga pernah. Kemudian jadi penyuluh BNN. Penyuluh BNN itu untuk gerakan P4GN ya, anti narkoba itu. Kemudian saya pernah jadi satpam, dari anggota satpam sampai jadi chief, sampai jadi manajer operasionalnya sebuah perusahaan satpam. Jadi kalau bicara satpam, dari anggota sampai jadi bosnya saya pernah alami. Terus kemudian saya juga jadi teknisi AC. Jadi teknisi AC, jadi instruktur pelatihan AC, dan saat ini organisasi saya ada yang namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Ini bicara tentang kebinekaan secara nasional. Kemudian saya juga wakil ketua gerakan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan minat baca masyarakat. Ya, jadi saya wakil ketua pemberdayaan GPMB di Depok. Saya juga pengasuh komunitas literasi di beberapa komunitas literasi. Di rumah saya ada yang namanya Taman Bacaan Masyarakat dan Sekolah Hafiz, sekolah baca Al-Quran. Itu semuanya tidak berbayar alias gratis. Nah, jadi aktivitas saya sekarang lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial. Anak-anak muda yang nganggur saya ajarin nyablon, saya ajarin teknis AC, saya ajarin hal-hal yang bermanfaat buat mereka bekerja. Itu aja. Luar biasa ya, ternyata daftarnya masih banyak. Bisa apa aja ternyata Pak D ini, ya ampun, ya ini benar-benar tidak pernah saya bayangkan dari seorang Rahmat Mutakin ya. Tapi terima kasih, ini sangat menginspirasi kita tentunya ya, bahwa ya begitu kayanya ya perjalanan hidup kita itu membentuk diri kita, dan itu nggak ada sia-sianya, semuanya itu pasti untuk Tuhan ya sertai, Tuhan siapkan untuk kita menjadi umatnya gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa kecintaan seorang Pak D. Elang ini bagi Indonesia bisa kita lihat ya dari apa yang dia lakukan gitu, apa yang dilakukan oleh Pak D ini. Oke, baik, ini saatnya teman-teman mahasiswa boleh bertanya apa yang ingin kalian tanyakan tentang Pak D. Elang. Apa aja deh, siapa yang mau bertanya? Nasa? Ada yang mau ditanyakan, Nasa? Sebentar, Bu. Izin, Bu. Saya, Bu. Oh ya. Saya, Bu, Palma Arwan. Oh. Izin, Bu, sebelumnya off-cam, dan karena juga di Medan sedang deras hujan, Bu. Oke, silakan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Pak Rahmat, di mana di halaman 58 buku ini ada bercerita tentang tahun di mana penuh tantangan dan kesedihan. Dan saya sudah baca terkait dengan apa yang menjadi tantangan dan kesedihan pada masa-masa seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk tetap merefleksikan diri sebagai seseorang yang punya motivasi meskipun di masa-masa tersulit seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab? Ya, silakan Pak D. Pertanyaan dari Palma, udah jelas ya. Monggo. Ya. Ini saya bicara dari sisi saya tadi ya, saya mulai sebagai umat Islam ya. Di Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayat 153-54. Di situ Allah berfirman ini begini, akan kuuji kalian dengan kurangan harta, dengan kehilangan jiwa, dengan kekurangan makanan, dengan segala ujian. Dan sampaikan ini, berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Jadi di Al-Quran dibilangnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمَلِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْثَمَرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu di Al-Quran. Jadi segala kesedihan, segala kehimpitan, segala apapun
Tuhan malah bilangnya itu berita gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang sabar. Jadi didikan orang tua saya sejak kecil dalam konteks dan konsep beragama itu yang saya pegang. Ketika orang tua saya meninggal misalnya, saya sedih. Siapapun ketika orang yang kita sayang meninggal, kita pasti merasa sedih. Tapi bahwa kesedihan itu bukan sesuatu yang membuat kita harus jatuh. Membuat kita harus kalau bahasa anak-anak gaul sekarang apa? Nggak bisa move on, nggak bisa. Kesedihan itu sesaat. Kenapa? Kalau dibilang tadi, bahasa yang tadi saya mulai, kalau kepribadian itu memunculkan ego, sebetulnya kesedihan itu muncul karena ego kita. Bayangkan misalnya, ibu kita mati, ibu kita meninggal misalnya. Itu kan karena ego kita, bukan karena kita sedih ibu kita meninggal sebetulnya. Tapi kita sedih karena kita nggak punya ibu lagi. Ya kan? Artinya kita sudah nggak punya ibu lagi. Artinya ada ego di situ. Ego kenapa? Ego kita tidak memiliki ibu. Betul nggak? Ya, jadi kalau kita kehilangan dan sedih itu hal yang wajar. Tapi ketika kita merasa bahwa itu sesuatu yang menghimpit, nah itu yang salah. Jadi di tahun-tahun penuh tantangan dan itu, saya sempat drop memang. Bapak saya meninggal, kakak ipar saya meninggal, wah macam-macam. Termasuk pada saat itu terjadi krisis moneter. Harga-harga luar biasa fotokopi yang dulu cuma 25 perak tiba-tiba jadi 150. Saya mau bikin skripsi aja nggak bisa fotokopi karena nggak punya uang. Tapi karena saya punya keyakinan bahwa saya harus mampu melewati itu, ya sudah saya tunjukkan dengan bekerja, dengan berbuat, sehingga kesedihan itu terlupakan. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Palma. Iya, oke. Palma, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Kalau mau tanya lagi juga boleh ya. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Fitri? Oh, mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Previn ya? Udah membuka kamera ini. Udah, oke. Oh, Fatia. Ya, silakan Fatia. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya gini, Bu. Kan tadi Pak D banyak cerita nih, ternyata udah banyak menulis buku. Mau tahu dong, Pak, bukunya apa aja dan membahas tentang apa aja tuh, Pak? Terima kasih. Jadi kalau buku yang ini sudah sampai di Fatia, ya, di buku di semuanya kalau terima, di halaman belakang itu ada terdata buku-buku yang sudah saya tulis. Ya. Ya, ada 5 buku yang saya tulis. Ini yang pertama tahun 2011, judulnya Menyapa Tuhan. Tahun itu penerbitnya nulisbuku.com tahun 2011. Itu saya bicara tentang bahasa puisi dan prosa saya yang isinya saya berkomunikasi dengan Tuhan melalui tulisan-tulisan saya. Saya cerita tentang kebahagiaan saya cerita tentang kesedihan saya cerita tentang apapun yang ada dalam pikiran saya, seakan-akan saya ini berbicara langsung sama Tuhan. Makanya buku itu judulnya Menyapa Tuhan. Jadi saya selalu curhat sama Tuhan. Saya anggap Tuhan itu sebagai teman baik saya yang mau dengerin curhat saya. Akhirnya saya tulis dalam kumpulan-kumpulan tulisan itu menjadi sebuah buku judulnya Menyapa Tuhan. Kemudian ada antologi puisi nulis bareng sama anak-anak komunitas yang saya bimbing waktu itu, Untayan Asa. Itu buku itu ditulis karena ada salah satu anak didik kita, anak asuh kita di komunitas itu mengalami sakit, kalau nggak salah itu kanker otak. Nah, kita mengumpulkan tulisan, kita jadikan buku itu kita jual, hasil penjualan buku, honor-honor penulisnya kita kumpulkan untuk biaya pengobatan salah satu rekan kita yang sakit itu. Nah, kemudian buku berikutnya ada Orang Depok Menulis.
Nah, ini kumpulan orang-orang Depok yang saya ajak untuk jadi penulis juga. Jadi di situ ibu rumah tangga, anak sekolah, bapak, kuli bangunan, tukang beca, siapapun saya ajari menulis dan mereka menulis. Nah, tahun 2020 kemarin, karena berdekatan dengan pandemi, kita menulis yang judulnya "Gak Kenal Menyerah Meski Ada COVID-19". Itu isinya tentang kisah penulisnya masing-masing menghadapi pandemi. Ya, dari sisinya masing-masing. Yang anak sekolah nulis dari sisi bagaimana sekolahnya harus PJJ misalnya, yang ibu rumah tangga harus belanja online, nggak bisa belanja sembarangan di tempat yang seperti biasanya. Yang bapak bekerja harus work from office, biasanya jadi work from home misalnya, dan lain-lain latar belakang itu. Tapi yang menulis itu semua orang. Kemudian nomor 4, buku Aksara Cinta Indonesia. Itu kumpulan buku puisi dan prosa dari seluruh anak Indonesia. Anak-anak Kalimantan ada, anak dari Sumatera ada, dari Papua, dari itu ada semua. Di buku itu anak-anak muda berbicara tentang bagaimana mereka memahami Indonesia, bagaimana mereka menilai atau melihat Indonesia dari sisi mereka. Nah, buku itu. Dan terakhir yang buku ini, Aku Mencintai Indonesia ini. Itu mungkin satu. Kalau tulisan-tulisan yang lepas lain, Fatia bisa lihat di IG atau di Facebook saya, itu ada cerita pendek, ada puisi, ada prosa, ada macam-macam tentang apapun yang saya tulis. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ternyata selain menulis, mengajak orang lain menulis juga nih. Nah, ada satu lagi pertanyaan saya Pak. Terkait yang tadi kumpulan puisi dan prosa. Nah, itu kan saya pribadi nih Pak, kalau membaca puisi ataupun prosa itu kurang paham maknanya gitu. Mungkin karena skill berbahasa atau selera atau tesnya kurang dapat lah ya kalau untuk baca-baca seperti itu. Gimana sih Pak tipsnya biar mungkin meningkatkan kemampuan membaca puisi? Soalnya kalau membaca puisi tuh udah saya baca nih, nggak paham ini, nggak terasa gitu. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Yang pertama, teruslah membaca. Mengerti tidak mengerti, teruslah membaca. Nanti suatu saat pasti akan memahami. Itu yang pertama. Karena kenapa? Ketika kita membaca karya penulis ini, karya penulis ini semuanya berbeda gaya, berbeda bahasa, berbeda diksi, berbeda macam-macam. Masing-masing akan berbeda. Kemudian puisi itu tidak untuk dimengerti. Ya. Jangan berusaha mengerti isi puisi itu apa. Puisi itu diksi yang kadang-kadang tidak memiliki arti. Tapi ketika kita membaca, ada sesuatu yang indah terasa, entah rimanya, ya, entah isinya, atau tentang maknanya, bisa jadi juga ada. Ya, artinya jangan mencoba ketika membaca puisi itu, mencoba untuk memahami apa sih maknanya. Kadang-kadang ada puisi yang tidak memiliki makna apa-apa, hanya mungkin bunyi-bunyinya aja yang ketika kita ucapkan menjadi sesuatu yang terdengar indah, tapi tidak ada makna apa-apa. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Tiah ya. Jadi memahami sebuah puisi ternyata butuh proses ya. Oke, baiklah. Ya, itu yang kita pelajari. Jadi suatu saat mungkin kita bisa memahami ungkapan hati seseorang. Jadi ternyata memahami orang lain, memahami pikiran orang lain, itu juga proses ya Pak D ya. Jadi nggak mudah memang kita memahami orang lain, memahami Indonesia. Makanya butuh perjalanan hidup seumur usia kita mungkin ya, yang terus-menerus memahami pribadi orang, pikiran orang, itu yang tertulis. Nah, itu yang butuh kesabaran. Karena ternyata tips dari Pak D, teruslah membaca. Teruslah membaca. Sampai akhirnya kita memahami suatu saat. Sama seperti kita memahami sekitar kita, orang-orang yang berbeda dengan kita itu, teruslah
memahami mereka. Meskipun saat ini kita nggak paham ya, kok bisa seperti itu, mengapa dia begini, mengapa mereka begitu. Itu adalah proses kita untuk memahami orang-orang sekitar kita. Oke, baik, ini luar biasa. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena ya mumpung kita masih ada sedikit waktu untuk menggali tentang sosok Pak D juga, dan terutama apa yang dipikirkan gitu, apa yang tertulis. Jadi saya kok jadi ini ya, apa namanya, melihat juga gitu buku di halaman belakang gitu, apa namanya, kok bisa seorang Rahmat Mutakin jadi seorang yang religius seperti ini ya gitu. Ternyata lahirnya di sebuah masjid loh, bukan di rumah sakit. Apa gara-gara lahir di masjid jadi seorang yang religius kayak gini gitu? Ceritanya gimana Ibu dulu? Kok bisa lahir di masjid gitu? Gimana nih Pak D? Ya, sejarahnya dulu ibu saya sudah 9 bulan mengandung saya, itu masuk bulan puasa. Karena kebetulan orang tua saya sempat membangun sebuah masjid di samping rumah, jadi dari rumah ke musola cuma keluar pintu, masuk ke pintu masjid sudah cuma selangkah 2 langkah. Nah, pada hari kelima, malam kelima, bukan hari kelima, malam kelima sholat taraweh, ibu saya masih taraweh, masih ikut taraweh. Nah, taraweh itu di sana karena waktunya panjang ya. Nah, pada saat sedang melaksanakan taraweh itu tiba-tiba ibu merasa mulas, terus berduduk di tempat dia sholat, sudah karena orang lain yang lain sedang sholat. Jadi tidak ada yang melihat bahwa ibu saya sedang mengalami kontraksi, sampai akhirnya ya keluar di dalam masjid. Oke, aduh, Ibu, terima kasih sudah melahirkan seorang yang sangat inspiratif ya buat kita ya. Oke lah, pasti Ibu bahagia ya di sana. Kalau beliau melihat begitu apa ya, luar biasanya perjalanan putranya ini. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya lainnya gitu? Karena mungkin kalau yang lain belum bertanya ini tentang judulnya ya, Aku Mencintaimu Indonesia. Ini lahirnya kapan ini? Apa namanya? Judulnya dulu baru menuliskan, atau ini dikasih seseorang, atau atau dari mana proses memberi judul ini? Dari awal, dari di tengah, atau di akhir setelah bukunya terkumpul? Dan kenapa milih judul ini gitu? Aku Mencintaimu Indonesia. Karena ya dalam banget gitu ya, karena ini mencintaimu Indonesia tapi dari perjalanan, dari kacamata tadi ya, seorang anak Indonesia, dari satu dari ratusan juta, 200 sekian juta penduduk Indonesia yang menyatakan. Jadi sebenarnya kalau Ibu ini ya, apa namanya, judulnya kan romantis banget. Aku Mencintaimu Indonesia itu bikin kelopak-kelopak gitu ya istilahnya. Ini gimana ini ceritanya Pak D? Kok bisa, kenapa nggak judul yang lain gitu? Kenapa yang ini nggak apa namanya, apa ya, judul yang mungkin bener sih, bener nggak sih ini apa namanya, komersil gitu? Atau sebenarnya apa yang mau disampaikan gitu? Karena kalau misalnya Aku Mencintai Indonesia, oh paling ini gitu, nggak takut ini nggak laku atau apa gitu? Gimana nih Pak D? Ya, kalau proses penjudulan ini semua ada di akhir, pada saat saya selesai semua menulis semua cerita itu, ada di dalam hati ini sejak Pilpres tahun 2014. Polarisasi politik di negara kita ini pada saat Pilpres 2014 itu sudah mulai tumbuh berkembang. Kemudian diperparah pada saat 2019. Dan itu ternyata bagian dari anak bangsa Indonesia ini belum bisa move on, masih merasa bahwa sebagian dari yang lain itu adalah musuh mereka. Makanya saya selalu mengatakan inilah perbedaannya bersaing dengan permusuhan. Kata lawan dengan musuh saja sudah beda. Kata lawan itu lebih kepada tadi yang saya katakan, untuk mengukur seberapa hebatnya kita, kekuatan kita, kemampuan kita, apapun untuk mengukur itu. Sebenarnya kalau musuh itu sangat
diksinya identik dengan kebencian. Kata musuh itu identik dengan kebencian. Sementara kata lawan masih bisa bicara tentang itu tadi, ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan, ada ancaman. Makanya kita bersaing, harusnya yang ditimbulkan persaingan, bukan permusuhan. Nah, kondisi kebangsaan ini dengan berbagai hoax di media sosial, dengan berbagai kejadian-kejadian di tanah air dari Sabang sampai Merauke, itu yang membuat saya merasa miris. Kok kita tidak seperti kehilangan nilai-nilai kebangsaan kita. Makanya buku ini saya beri judul Aku Mencintaimu Indonesia. Saya berpikir lagi, ini buku harus terbit minimal awal Agustus dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76. Makanya akhirnya saya ambil judul ini, walaupun isinya bicara tentang perjalanan pribadi, tapi bahwa nilai-nilai di situ adalah nilai-nilai bagaimana saya hidup dan berbakti sama negara saya, karena saya hidup dari kecil semuanya atas kehebatan negara saya, atas kehebatan bangsa saya. Saya bisa seperti ini, sekolah nggak pernah bayar, dibayarin orang terus di ini terus. Berarti kan ada bangsa yang darahnya masuk ke darah saya. Makanya sampai sekarang saya masih tetap melaksanakan kegiatan relawan bencana dan lain sebagainya itu karena saya merasa 50% hidup saya itu karena kontribusi bangsa saya. Itu yang melatar belakangnya saya memberi judul Aku Mencintaimu Indonesia. Ya. Ternyata judul yang lahir dari keprihatinan ya Pak De ya. Jadi memang seorang warga negara yang sangat mencintai bangsanya ya. Karena itu lama ternyata. Jadi judul ini dipilih sejak 2014 ya, yang dari sebuah apa yang dirasakan gitu. Jadi harapannya memang buku ini menginspirasi warga negara yang lain atau siapapun untuk bisa memiliki cinta untuk Indonesia juga. Nah, oke, baik. Ada lagi yang lain karena kita memang sudah di penghujung acara ya. Tapi silakan yang cowok ini, suaranya mana nih yang cowok nih? Dia mau ditanyakan, Previn, Handoko, siapa nih? Reza. Reza, anak saya pertama namanya Reza juga. Oh iya, yeah. Reza, kamu ditanya Pak D tuh loh, kamu nggak tanya kan? Reza. Ya, kamu punya pertanyaan? Bukan pertanyaan sih, seputar kemarin saya sosialisasi 4 pilar ya Pak, yang dibawa sama Pak Awang Paruk yang memang perwakilan dari Kalimantan Timur untuk mewakili masyarakat Kalimantan Timur. Kemarin saya sempat bertanya, kenapa sih hanya 4 pilar? Kenapa Indonesia ini nggak ada atapnya gitu? Kan 4 pilar kan ada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa nggak ada atapnya? Baru saya pikir lagi, kenapa nggak ada atapnya, cuma ada pilarnya, agar cita-cita kita, wawasan kita itu seluas langit gitu. Karena langit bukan atap yang bisa menutupi pandangan kita. Terus saya pertanyakan lagi tentang Pancasila itu buat anak muda itu ditempatkan di mana? Sebagai ideologi bangsa atau sebagai etika berwarga negara? Terus bapaknya itu karena bapaknya kan memang lagi sakit atau apa gitu, belum sempat menjawab. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak. Kita kan anak muda sekarang ini kan sangat bagi saya sangat kurang memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila. Adanya penyalahgunaan segala macam ilmu segala macam. Jadi saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana sih kita naruh Pancasila di diri kita ini sebagai ideologi bangsa atau etika berwarga negara? Itu sih Pak. Ya, pertama saya harus luruskan yang pertama, 4 pilar itu konsepnya sebetulnya sudah direvisi ya, bukan 4 pilar. Pilar-pilar. Ya, jadi bukan 4 pilar lagi sebutannya, sekarang pilar-pilar. Kenapa dulu 4 pilar? Kalau dulu kan singkatannya PBNU ya.
PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah dikaji bahwa Pancasila itu ternyata bukan pilar. Pancasila itu adalah dasar, fondasi. Ya. Jadi bukan pilar. Jadi Pancasila itu tidak ditempatkan sebagai pilar, tapi fondasi. Nah, pertanyaannya tadi kan terhubungnya gini. Pada sidang BPUPKI dari mulai bulan Maret sampai menjelang Indonesia Merdeka, salah satu yang dibahas di sidang BPUPKI pada saat itu adalah menentukan dasar negara Indonesia. Nah, salah satu pidato terkenal adalah pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Soekarno, bahwa Soekarno menyampaikan untuk dasar negara Indonesia itu dia menyebut 5 konsep dasar yang akhirnya dirangkum menjadi sebutan Pancasila. Jadi bahwa Pancasila itu sebetulnya adalah dasar negara. Ya, pada awalnya Pancasila itu adalah dasar negara, artinya dasar hukum, dasar pemikiran yang dikembangkan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk oleh warga negaranya. Nah, perkembangan berikutnya di zaman Orde Baru, kemudian Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi, kemudian ditarik lagi sebagai falsafah wawasan kebangsaan. Jadi konsep dasarnya Pancasila itu sebagai dasar negara. Bagaimana anak muda sekarang melihat itu? Tadi bahasanya udah bagus, bahwa kita tidak beratap, di atap kita memang langit, supaya sudut pandang dan luasnya berpikir kita menjelajahi itu. Makanya saya pakai nama elang itu karena saya berpikir elang itu kalau sudah nerabas ke langit, membelah angkasa itu luar biasa, tak terbatas. Ya, jadi bagaimana anak-anak muda sekarang? Pancasila itu nilai dasarnya sudah jelas dari 5 itu. Tapi bahwa pemaknaan maupun pengejawantahan, ya, aktualisasinya itu tidak terbatas. Dengan konsep modernisasi sekarang misalnya dengan era yang luar biasa, informasi yang mudah tanpa hambatan, kemudian tidak ada batas-batas teritorial yang begitu luar biasa. Kalau dulu batas teritorial ada, sekarang sudah nggak ada. Kita sudah bisa menjelajah internet kemanapun, kapanpun, sama siapapun. Nah, ketika anak-anak muda sekarang bergaul dengan dunia, silakan bergaul dengan dunia. Tapi bahwa nilai-nilai dasar keindonesiaan itu harus tetap dipelihara. Contohnya nilai-nilai dasar ketuhanan tadi. Kita bicara atau berkomunikasi atau sedang bergaul dengan orang-orang di di Afrika misalnya, jangan lagi melihat dia itu sebagai umat Kristen atau umat Hindu atau umat Buddha atau umat yang tidak beragama. Justru kita melihat bahwa mereka itu di Afrika adalah manusia, kita sama-sama punya nilai sisi kemanusiaan, sama-sama bertuhan. Nah, itu kan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak akan ada orang yang meremehkan, menjajah, kemudian menyakiti siapapun ketika nilai-nilai itu tetap ada. Bergaulnya silakan dengan model pergaulan yang modern seperti apapun. Yang 100 tahun lagi nanti berubah pola pergaulan, pola dunia seperti apa, tetap nilai itu tidak akan berubah. Bahwa kita sebagai manusia sama-sama percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sebagai sesuatu yang suprem, nggak bisa kita lawan. Kemudian kita sesama manusia juga masing-masing harus saling menghormati, saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak akan ada yang namanya peperangan, tidak akan ada yang namanya saling menyakiti. Ya, termasuk misalnya nanti kalian sudah ngerasa nih ada di antara salah satu ini cantik nih, besok saya tembak jadi pacar saya. Tetap harus ada nilai-nilai itu, nggak boleh menyakiti, nggak boleh meremehkan, nggak boleh apa, semuanya harus nilai-nilai dasar Pancasila itu ada. Ketika ada masalah seperti apapun kita harus musyawarah. Itu yang wajib kita pegang. Jadi untuk anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang, nilainya tetap kita pegang. Tapi cara mewujudkan, cara mengaktualisasinya itu yang silahkan kalian bisa wujudkan sesuai dengan apa yang kalian percayai dan yakini.
Ya, oke. Terima kasih Reza juga sharingnya, Pak D juga yang untuk klarifikasinya. Itu ya luar biasa ya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya dari Fitri. Fitri akan punya pertanyaan nih. Silakan Fitri. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya kepada Pak D. Kira-kira kan Pak D sebagai penulis nih, Pak D pernah nggak merasa kayak kehilangan semangat untuk menulis karena satu atau lain hal gitu, beberapa faktor. Kalau memang ada, saya mau tanya gimana caranya Pak D untuk menumbuhkan kembali gitu motivasi atau semangat untuk menulis. Dan kalau memang tidak pernah atau nggak pernah merasa kayak gitu, gimana caranya Pak D memelihara semangat untuk tetap melakukan itu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Silakan Kak Ding. Fitri mau belajar jadi penulis juga ya. Nah, ya, semua penulis pasti pernah ngalami yang namanya stuck. Ya, pasti, nggak ada penulis yang semuanya tiba-tiba lancar. Saya ketika mengalami hal-hal gitu, ya sudah saya tinggalkan laptop saya atau HP saya. Saya cari kegiatan yang lebih merefresh saya. Mungkin saya dengarkan, saya senang musik lagu Ebic, lagu-lagu The Beatles, ya. Saya dengarkan lagu-lagu kesukaan saya. Atau saya baca-baca buku yang ringan-ringan yang bisa mungkin cuma sekedar melampiaskan kebuntuan pikiran saya waktu itu. Bukan untuk mencari ide baru, bukan, tapi sekedar ingin melupakan. Atau saya tidur, atau saya makan, atau saya keluar rumah udah jalan-jalan, atau olahraga, saya masih senang main bola, masih senang itu, udah. Sampai nanti ketika moodnya datang lagi, sudah buru-buru. Saya nggak ada laptop, nggak ada ini, ketika di jalan tiba-tiba muncul ide, ya pada saat saya pulang main futsal misalnya, terus kepikiran, oh yang tadi buntu itu ketemu ide, saya langsung berhenti, saya langsung ambil HP saya, langsung saya tulis di situ di HP saya. Ya kadang-kadang saya dulu suka saya WA istri saya atau anak saya titip tulisan sebentar, yang penting tulisan saya nggak hilang, saya kirim ke dia, udah kan terikut juga di HP saya juga kan. Nanti begitu sampai rumah, yang tadi ini saya langsung ulang. Jadi setiap muncul ide apapun, ketika kita lagi di kamar mandi, ketika kita lagi di kamar tidur, atau lagi sama teman-teman kumpul ada ide, jangan antar aja nulisnya. Begitu muncul ide, ambil apapun yang bisa kamu catatkan ide itu sampai nanti peluang itu tetap terekam. Jangan mengabaikan ketika lagi ini tiba-tiba ide muncul terus kamu abaikan, nanti aja nulisnya. Itu pasti hilang. Pasti nggak akan bisa kamu ingat. Ya. Nah, kuncinya cuma satu, bagaimana menulis yang baik, jadilah pembaca yang baik. Karena kita tidak akan mampu menulis sesuatu ketika kita bukan sebagai pembaca. Intinya cuma satu. Intinya cuma jadilah pembaca. Iya, oke Fitri, bisa memulai untuk menulis ya. Iya, jadi kamu pun juga bisa menjadi penulis hebat ya. Apa aja yang menjadi pikiran kita bisa kita tuangkan. Ya, memang tidak harus menjadi sebuah karya yang luar biasa gitu ya, tapi mengungkapkan segala sesuatu dengan tulisan itu akan jauh lebih baik, akan bisa membuat kita lebih produktif, dan tadi ya tidak bisa dipaksakan ternyata ya Pak D ya. Jadi memberikan kesempatan bagi pikiran kita, bagi perasaan kita, bagi untuk juga beristirahat dan menemukan kembali ide-ide itu. Oke, baik. Kita juga mau ini kalau Fitri mau menuliskan novel atau cerpen gitu ya. Bisa di-sharingkan juga. Oke, baik, kita akan membuka baik nih dari Fitri. Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir atau mungkin dari Hafifah yang baru muncul. Hafifah, kamu punya pertanyaan? Ya, Ibu. Ya, oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya, izin off cam. Jadi mau nanya, kalau yang diutamakan penulis ketika menulis itu kata-kata atau kalimat yang menarik atau kalimat sederhana, namun pesan penyampaian maknanya itu
tersampaikan oleh pembaca gitu. Yang diutamakan itu, yang dikedepankan itu apakah kalimat yang menarik atau makna dan pesannya. Gitu aja sih, terima kasih. Ya, untuk menulis yang pertama harus diingat yang mau kamu tulis apa? Puisi kah? Ya, puisi. Kayak puisi atau cerita, novel. Cerpen kah, puisi kah, atau mungkin kamu mau menulis artikel ilmiah. Nah, yang kamu mau tulis apa dulu? Karena nanti akan berhubungan ketika kamu mau menulis artikel ilmiah tentang skripsi, tentang teori-teori di kampus misalnya. Nggak mungkin kamu pakai diksi-diksi puisi. Nggak lucu jadinya ketika kamu menulis artikel ilmiah terus kamu pakai mengganti misalnya Dirgantara, melanglang buana, nggak mungkin. Itu artikel ilmiah nggak akan bisa menggunakan diksi-diksi seperti itu. Jadi ketika kamu menulis, kamu harus pahami dulu yang mau kamu tulis apa. Ketika kamu menulis puisi, oke. Kalau mau menulis puisi, gunakan diksi-diksi yang mungkin menarik. Diksi sederhana juga nggak ada masalah. Artinya kata-kata yang sederhana nggak masalah. Ketika dia dapat maknanya, kemudian rimanya juga mungkin dapat misalnya. Kan puisi sekarang juga nggak kaku. Puisi ini bisa macam-macam. Nggak harus 4 baris dalam satu bait, nggak harus 4 bait dalam satu puisi. Puisi udah macam-macam bentuknya. Ada yang apalagi puisi-puisi dari luar ya, ada Jepang itu ada puisi, ada ini macam-macam. Tapi soal bentuk, jangan kamu pikirkan itunya. Yang pertama harus kamu lakukan adalah sudah mulai saja menulis. Ya. Ini kejadiannya pernah di kelas menulis yang pernah saya asuh waktu itu. Ada anak bingung, saya harus menulis apa Pak? Kamu bingung? Iya, ya tulis kamu bingung. Maksudnya Pak, ya tulis kamu bingung. Saya bingung mau nulis apa. Sampai saya bertanya-tanya, apa yang saya harus tulis? Sudah, kamu tulis aja itu. Kamu ucapkan kebingungan dalam pikiranmu itu, kamu sambil ketik, sambil tulis. Akhirnya jadi sekian halaman sampai di akhirnya, Pak, saya dari tadi bingung, nulis jadi banyak. Ya itu kan, jadi tulisan. Mengawali tulisan dengan kebingungan aja jadi tulisan. Gitu. Nah, makin lama dia akan belajar terus menulis apa yang menjadi temanya dan menjadi apa-apanya. Kalau masalah nanti teknis membuat judul dan lain sebagainya, itu nanti teori menulisnya lebih dalam lagi. Mungkin nanti Bu Desi bisa menjembatani kalau teman-teman di sini mau ikutan kursus menulis online ya. Jadi saya siapkan waktu materinya sendiri. Mau belajar teknis AC juga nggak apa-apa saya jadi. Sekian Hafifah. Iya, oke. Itu Hafifah. Baik Pak. Ya. Ya. Udah Pak, terima kasih. Oke, baik. Ya, karena memang kita dibatasi waktu dan juga mungkin tadi juga punya aktivitas lain ya. Mungkin sebelum ditutup Pak D ada closing statement untuk mahasiswa di kelas ini, silakan. Ya, kalian semua ini generasi penerus bangsa, perjalanan kalian masih panjang. Pesan saya bahwa negara ini bukan warisan dari nenek moyang kita buat kita, bukan. Negara ini adalah titipan kalian generasi muda kepada kami orang-orang tua. Justru anak cucu nanti itu menitipkan negara ini kepada saya, kepada Bu Desi dan kepada orang-orang tua. Makanya saya menjaga negara ini jangan sampai punah, jangan sampai hancur. Kenapa? Agar anak cucu saya nanti bisa tetap menikmati ada negara dan bangsa ini. Nah, kalian juga demikian. Kalian bukan mendapatkan warisan dari pendahulu kita semua, tapi kalian dititipi negara ini oleh anak cucu kalian. Jadi tolong rawat dan jaga kelestarian bangsa dan negara ini agar tetap menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, mampu dengan kekuatan sendiri. Dan pesan pribadi saya untuk pribadi-pribadi juga, tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang berat yang tidak bisa kita selesaikan. Semua pasti bisa kita
selesaikan asal kita yakin dan percaya diri sendiri dan kekuatan Tuhan. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih Pak D untuk nasihatnya dan juga pesan-pesan yang tentunya sangat inspiratif dan bermanfaat ya buat mahasiswa yang ada di kelas ini. Dan kita akan foto bersama. Mungkin yang bisa sebentar untuk menyalakan kamera. Ya, Ibu foto dari HP aja ya. Oke, nanti Kak Nasa juga bisa backup. Yeah. Ya, baik. Palma mungkin bisa, Fitri sama Ani. Ya, seperti biasanya kita akan membagikan cinta untuk Indonesia dengan tanda hati. Ya, oke, kita punya banyak cinta ya untuk Indonesia tercinta. Ya, 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin kita akan menutup kebinekaan yang keempat. Terima kasih sekali lagi Pak Delang yang sudah berbagi dan hadir di ruang virtual di Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah Surabaya. Tentunya ini sesuatu yang sangat bermakna bagi kita untuk belajar tentang kebinekaan. Dan salam untuk keluarga, untuk ya tetap jaga kesehatan ya, juga untuk semua mahasiswa yang sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Dan sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan ketemu kembali hari Sabtu tepatnya, tanggal 23 Oktober. Kita ada di kelas kebinekaan yang ke-5 dan kita akan cooking class ya. Kak Nasa akan ngajarin kita bikin telepon. Masih ingat telepon ya Pak D? Masih. Iya. Kita akan bikin telepon gitu dan karena paginya Ibu harus masih jadi panitia di wisuda, jadi hari itu ada wisuda di kampus dan Ibu sama Kak Nasa ada di kampus ya, jadi kita siang hari aja jam 13 dan nanti Ibu akan informasikan teknisnya karena semua mahasiswa juga harus mencoba untuk kita cooking class bersama dan juga bahan-bahannya nanti dibeli gitu ya, tapi berapa jumlahnya, takarannya pastinya nanti Ibu akan infokan karena dari Kemendikbud nanti apa yang dibelanjakan itu akan diganti gitu ya, jadi notanya itu dikhususkan jangan dicampur sama snack-snack ya yang lain, jadi memang beli misalnya gula, kelapa itu diupayakan ada notanya supaya nanti bisa di reimburse gitu ya ke kementerian, nanti kita akan transfer berapa yang harus diganti. Jadi nanti kita akan masak bersama, menikmati masakannya sendiri ya, teleponnya. Kemudian tuh untuk hari Sabtu, hari Minggunya kita akan merefleksikan, masuk ke refleksi 2 untuk menghayati Sumpah Pemuda. Karena tanggal 28 kita akan memperingati bersama Sumpah Pemuda. Nanti apa yang harus disiapkan, Ibu akan informasikan di Spada. Jadi Spadanya sering-sering diintip ya. Terutama jangan lupa absennya bisa dikomunikasikan kalau ada kesulitan supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Mungkin ini untuk informasi yang harus Ibu sampaikan.